kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikian firman Tuhan. Tidak berjiwa penipu. Semua orang pasti mengidam-idamkan hidupnya sampai kepada puncak kebahagiaan. Bekerja setiap hari, melakukan aktivitas setiap hari. Tujuannya adalah agar hidupnya berbahagia. Tak satu pun kita mengharapkan hidup kita penuh dengan malapetaka, penuh dengan derita, penuh dengan kesukaran. Tetapi yang kita harapkan adalah sukacita atau kebahagiaan. Saat ini Mazmur pasal 32 mengajak kita melalui pengalaman pemazmur untuk menjadi orang yang berbahagia. Salah satu kuncinya adalah menjadi orang yang tidak berjiwa penipu. Orang yang berbahagia dalam nas ini adalah orang-orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kata tidak diperhitungkan bukan berarti Allah mengabaikan apa yang kita perbuat, sekalipun itu perbuatan yang jahat. Bukan berarti Tuhan memberikan peluang bagi kita untuk terus-menerus dan bahkan menambahkan kedukaan Allah, atau terus-menerus berbuat jahat, melainkan memotivasi kita memperbaharui kelakuan, menyadari bahwa Tuhan itu memberikan keselamatan bagi kita. Hanya Tuhanlah yang bisa mengampuni dosa-dosa manusia. Inilah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan itu serta-merta diikuti dengan kepribadian yang tidak berjiwa penipu. Sebagai umat Tuhan yang telah berbahagia dan tunduk di hadapan Tuhan, hendaklah mau mengakui dosa yang kita perbuat. Kita tidak mampu menutupi kesalahan kita atau dosa yang kita perbuat di hadapan Allah, karena tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan Allah. Orang yang selalu menyembunyikan dosanya, maka akan mengalami kesusahan. Ini sama seperti orang yang menumpuk makanan basi. Mungkin satu hari tidak akan tercium aromanya kemana-mana, tapi setelah itu ada waktunya kita akan kesulitan untuk menghirup udara segar. Seperti itu pula orang yang selalu menyembunyikan dosanya. Tidak akan ada kedamaian. Pastilah kacau balau hidupnya. Dan orang yang tidak mau mengakui kesalahannya dan bahkan berusaha untuk menutupi sedalam-dalamnya, Tuhan punya rencana. Tuhan akan memberi ganjaran yang setimpal
untuk orang-orang yang telah melakukan dosa. Karena kasih Allah tidak membuat kita sesat. Dia mengampuni, namun Ia juga mengharapkan agar umatnya mau meninggalkan dosa. Syukurilah kita yang punya Allah yang Maha Kasih, yang tidak selalu memperhitungkan dosa dan kesalahan kita. Andai kata Tuhan memperhitungkan dosa dan kesalahan kita, mungkin atau menjadi kepastian kita tidak akan dapat hidup sampai hari ini. Maka mulai dari hari ini, jika seorang suami memiliki dosa yang tersembunyi dari istri atau kesalahan, bahkan sebaliknya antara istri kepada suami, begitu juga dengan orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua, jangan biarkan dosa-dosa itu bersemayam dalam diri dan kehidupan kita. Perilaku dosa yang setiap hari merasuki kita seperti iri, dendam, benci, hendaklah kita buang jauh-jauh. Katakan maaf sebagai ungkapan syukur bahwa Allah telah mengampunimu melalui karya penyelamatannya di dalam diri Kristus Yesus. Bertobatlah, terima hidup baru, dan katakan aku tidak akan melakukan dosa atau kesalahan itu. Di dalam pengampunan dosa dari Allah, kita semua dilayakkan menerima berkat-Nya, dibaharui dan beroleh kebahagiaan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.